kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan yang tidak dapat dihitung. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada uswatun hasanah, Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman melakukan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini menegaskan tentang orang muslim harus melakukan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang telah melalaikannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua teman-teman saya dan juga saya sendiri untuk sholat tepat pada waktunya. Jangan melalaikan sholatnya dan ataupun meninggalkan sholat, karena kita tidak ada gunanya hidup tanpa melakukan sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat siaran ulang penampilan lomba tingkat SD hari ini, bisa lihat di channel YouTube Bustan Au Channel. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat siaran ulang lomba tingkat SD hari ini, bisa lihat di YouTube channel Bustan Au Channel. Terima kasih. Selanjutnya, saya panggilkan NPP 036. NPP 036. Saya persilahkan. Makan gudeg di tengah sawah, pemanang padi nan berlimpah. Supaya acara ini mendapat berkah, mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman rahimakumullah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Pentingnya Sholat. Pada tanggal 27 Rajab setiap tahunnya kita merayakan peristiwa besar. Peristiwa apa teman-teman? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang ditugaskan oleh yang Allah menugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menjemput perintah sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai umat muslim wajib sholat. Jangan nanti kalau sholat subuh nanti sholat subuh ketiduran, kalau zuhur belum bangun, asar baru bangun, asar nanti main, maghrib capek, isya tidur lagi. Jadi kita harus sentiasa sholat tepat waktu. Karena disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43 yang bunyinya, wa ma salakakum fi saqar, yang artinya apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka Saqar. Dan mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin, yang artinya dahulu kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi kita harus sholat tepat waktu ya teman-teman. Karena Rasulullah pun pernah bersabda yang isinya adalah awwalu lam yuhasabu bihil abdu biyaumil qiyamah as-shalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya amalan yang pertama kali dihitungkan atau dipertimbangkan dalam hari kiamat adalah amalan sholat sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu ya teman-teman, supaya kita bisa masuk surga ya secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ini dari saya, ceramah singkat, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Pergi memancing di Sungai Sulam, bila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan FPP 004. FPP 004, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pada hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang ayah. Satu kata yang terdiri dari 4 huruf, ayah. Kata yang sering kita lupakan, kata yang sering kita anggap musuh, karena sering kita larang-larang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang selalu diingat itu adalah ibu. Ya, peran ibu memang sangat besar. Ibu yang melahirkan kita ke dunia ini. Baginda Nabi Muhammad SAW meningkatkan ibu 3 tingkat lebih mulia daripada seorang ayah. Ya, benar saja, surga di bawah telapak kaki ibu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu ayah juga sangat mulia? Pernahkah kalian menyenangi hatinya? Pernahkah kalian membuat kejutan di hari ulang tahunnya? Misalnya, padahal ayah juga berperan dalam pendidikan dan mengurus anak. Kisah ini di surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha yuhibbul muqtalin kafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah memalingkan muka manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Teman-temanku yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu? Ayah tidak mencari nafkah saja. Ayah mendidik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Rasulullah bersabda, seorang ayah adalah pintu tengah surga, dan janganlah melepaskan surga itu. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian kultum dari saya. Jika ada penyampaian saya tidak
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 010. NPP 010, saya persilahkan. Pagi-pagi pergi ke pasar. Sebentar membeli roti. Kenalkan, nama saya Ufa, siswa SD Istanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia, Bapak Expo, guru-guru dan teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan keutamaan sholat tarawih seperti dalam hadis riwayat Bukhari. Maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirun lahu ma faqad amal min dzambihi, yang artinya barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Sesuai dengan hadis tersebut, kita harus melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 049. NPP 049, saya persilakan. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
pada saat kita mentraktir teman kita atau memberi sedekah kepada orang yang meminta-minta, pasti kita akan berkata, saya ikhlas kok. Jadi secara umum kita mengartikan ikhlas adalah memberi atau berbuat tanpa mengharapkan imbalan. Betul atau betul? Memang iya sih, kalau kita berpikir ikhlas itu begitu, itu nggak salah. Tetapi juga enggak sepenuhnya benar, alias kurang komplit. Teman-teman mau tahu nggak pakai komplitnya apa? Nih ya, Rifa kasih tahu, paket komplitnya itu ikhlas adalah memurnikan setiap aktivitas yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Kita hanya mengharapkan ridho Allah, bukan berarti kita mengharapkan Allah harus membalas aktivitas yang kita lakukan. Yang penting kita harus memikirkan bahwa Allah itu ridho. Allah suka atas apa yang kita lakukan, bukan teman kita yang ridho, bukan teman kita yang suka, bukan guru kita yang suka. Tetapi yang penting Allah ridho pada kita. Contohnya, kita belajar bukan semata-mata karena ingin pintar. Kita bekerja bukan semata-mata karena ingin mempunyai duit. Kita sholat bukan semata-mata karena itu kewajiban. Tetapi kita melakukan semua aktivitas tersebut karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas dan juga beragama. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Rasulullah juga pernah menerangkan dalam suatu hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata bahwa ada 3 orang yang pertama kali akan ditanya dan akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang berjihad atau orang yang berperang. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Jangan salah paham dulu teman-teman. Ketiga orang ini melakukan semua perbuatan tersebut bukan karena Allah. Pertama, orang yang berjihad. Pada saat ia ditanya oleh Allah, untuk apa kamu melakukan itu? Untuk siapa kamu melakukan itu? Orang itu berkata, untukmu ya Allah. Kemudian Allah pun berkata, bahwa kamu melakukan semua itu karena kamu ingin dicap sebagai orang yang pemberani. Kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Pada saat Allah bertanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Ia pun berkata, untukmu ya Allah. Lagi-lagi Allah berkata, bahwa kamu melakukan itu semua karena kamu ingin dicap sebagai orang yang alim, orang yang mengajarkan anak-anak. Dan kemudian ia dimasukkan ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Pada saat dia ditanya kenapa ia melakukan itu, orang itu pun berkata, untukmu ya Allah. Dan lagi-lagi Allah pun berkata, bahwa kamu melakukan itu karena kamu ingin dicap sebagai orang yang dermawan. Na'udzubillah, zaman sekarang pada saat kita bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri memvideokan, kemudian di-upload ke Instagram ataupun Facebook. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang tadi. Kita harus melakukan semua aktivitas tersebut karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai semua aktivitas yang kita lakukan tersebut menjadi sia-sia, tidak ada amalnya di yaumul hisab nanti. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kepada Allah, saya mohon diperbanyak ampun. Kepada hadirin saya mohon diperbanyak maaf. Pada akhirnya, unsur mangkola wala tansur mangkola, fastabiqul khairat. Bisa diasah di pagi hari. Dalam apapun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPB 005. NPB 005, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli soto babat, paling enak dimakan hangat-hangat. Kalau kamu mengagungkan Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman seperjuangan yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dewan juri yang saya hormati, tema ceramah saya hari ini yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Rasulullah ditemani malaikat Jibril menggunakan kendaraan bernama Buraq. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Peristiwa ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Jadi melalui peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan suci Nabi Muhammad SAW, kita bisa petik pelajaran bahwa sholat adalah ibadah utama yang tak boleh ditinggalkan. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang tak pernah lalai menjalankan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Apa yang didapat Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beliau mendapat langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ayo, siapa yang sholatnya masih bolong-bolong?
meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Maka dirikanlah sholat. Jangan tinggalkan sholat agar kelak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah uraian singkat peristiwa Isra Mi'raj yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 014. NPP 014 saya persilakan. Ke samudra naik kapal. Cuacanya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang kita muliakan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Yang harus saya hormati Dewan Juri, yang harus saya hormati panitia lomba dai, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Rashid untuk menyampaikan materi dalam tema ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada ridho kedua orang tua. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang adab anak kepada kedua orang tuanya. Jangan mendengarkan perkataannya, mentaati perintahnya, tidak berjalan di depannya, dan tidak mendengar suara di hadapannya. Berdasarkan Al-Quran surah Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Sahabat Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak dicintai Allah? Mau tidak bahagia di dunia dan di akhirat? Kalau mau, Rashid beritahu solusinya. Solusinya adalah cintailah kedua orang tua dan bahagiakanlah kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah salah satu amal istimewa yang wajib dilakukan bagi setiap anak kepada kedua orang tuanya. Sahabat Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridho dan doa dari kedua orang tua kita. Karena jika kedua orang tua kita sudah ridho, insya Allah Allah juga ridho. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi, ridhallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Artinya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridha kedua orang tua. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ungkapan hadis tersebut menjelaskan agar seorang anak berbakti dan mematuhi kedua orang tuanya. Sahabat Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh, hari ini Rashid ke lomba dai. Di rumah, sebelum Rashid datang ke tempat ini, Rashid pamit kepada kedua orang tua, lalu mencium tangan kedua orang tua sambil meminta
hal, yaitu perbuatan dalam kehidupan kita. Demikianlah materi yang dapat Asyik sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sapi disembelih berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, berkhilaf mohon dimaafkan. Orang tua harus disayangi dan sesekali menjadi anak durhaka. Mohon maaf, selamanya harus diakhiri. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dun wal qalami wa ma yasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 009. NPP 009 saya persilakan. Kalau ingin makan ketupat, makanlah selagi hari. Kalau ingin dapat syafaat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya muliakan, Dewan Juri yang jujur dan baik hati, semoga tak segan-segan memberi saya nilai yang tinggi. Nilai saya yang saya cintai, para peserta lomba hari ini, dan yang saya sayangi, para penonton yang berada di sini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita curahkan puji syukur terhadap Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, yang menciptakan bumi tanpa gantungan. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada man huwa kata orang Arab, king of the king kata orang Inggris. Siapa dia kata orang Indonesia, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Rugi orang yang sibuk bekerja, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi tak sempat membaca Al-Quran. Rugi orang yang sibuk politik, pergi ke sana, pergi ke sini, coblos sana, coblos sini, tapi tak sempat membaca Al-Quran. Pintar ilmu IPA, matematika, bahasa Indonesia, tapi tak bisa membaca Al-Quran, tetapi bisanya baca Al-Quran. Rugi orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi tak nak membacanya. Rugi orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak ingin mengajarkan Al-Quran. Rugi sekali dunia akhirat. Kenapa saya katakan rugi? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia memberikan syafaat di yaumil qiyamah bagi pembacanya.
membacanya sambil memikir akan datang malaikat Jibril bawa rahmat bagi pedzikir. Salamullahi wassalam ala man uliyal Qur'an wa ahli bidiyal kiram wa sahbi hijawil Qur'an. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 011. NPP 011, saya persilahkan. Diberitahukan kepada Bapak Ibu dan para peserta lomba dari tingkat SD agar tidak makan di ruangan. Kalau mau makan boleh di luar, karena untuk menjaga kebersihan ruangan. Diberitahukan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan para peserta lomba dari tingkat SD agar tidak memakan makanan di ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya panggilkan NPP 013. NPP 013, saya persilakan. Jasa guru sungguh mulia, tetaplah berjasa memberi arti. Perkenalkan, nama saya Galia, siswa SD Istana Hati. Pergi pagi pulangnya malam, malamnya membaca Yasin. Izinkan saya mengucap salam untuk semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah, ridho dan nikmat yang masih ada dalam diri kita. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Adapun judul kultum yang akan saya sampaikan yaitu menahan amarah. Apakah teman-teman atau kakak-kakak pernah marah? Berbagai cara dan hal saat orang marah. Seperti saat orang marah, mereka bisa memukul, menampar, atau hal yang kecil lainnya. Saat kita marah, kita bisa. Jika kita marah, maka kita tidak boleh berlebihan, ataupun kita marah sekedarnya saja. Saat orang marah, berbagai cara dan hal yang mereka lakukan untuk yang mereka inginkan saat mereka dilakukan, seperti mereka memukul, mencaci, dan memaki. Mereka yang sedang marah, mereka akan melakukan hal apa saja. Jika mereka marah, hawa nafsu mereka yang akan membuat diri mereka menjadi seperti tidak ada yang bisa mengganggunya. Pengertian marah adalah bergejolaknya darah di dalam hati yang
Yang ketiga adalah duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika engkau belum lebih, maka berbaringlah. Setelah itu, yang keempat adalah berwudu. Syaitan diciptakan oleh api. Maka cara memadamkan api adalah menggunakan air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai umatku, saat engkau marah, maka berwudulah. Yang kelima adalah meminta maaf. Saat kita marah atau memukul orang dan hal yang lain, kita harus meminta maaf dan memaafkan yang perbuatan oleh orang lain yang membuat diri kita menjadi tercela. Adapun hadis yang mengatakan yaitu la tafdal walakal jannah, yang artinya janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Demikian ceramah singkat saya pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, unzur man qala wa la tanzur man qala, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan berakhirnya NPP 013, maka berakhirlah perlombaan dai tingkat SD. Untuk itu, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.